Zoom. Sama-sama pada pagi hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau muji dan muliakan nama Tuhan. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kembali kita siapkan hati kita. Haleluya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami siap Bapak untuk datang dalam hadirat Tuhan. Kami mau bersukacita bersama Bapak. Kami mau meninggikan nama Tuhan.
Ada sukacita, amin? Puji Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita angkat pujian kita datang kepada kita. Berangkat jagat
sorgawi. Kami saat ini sedang berkumpul bersama, sedang beribadah. Kami yang ada di tempat ini dan semua saudara-saudara kami yang ada di berbagai tempat di Zoom. Pada saat ini kami mau menikmati persekutuan dengan Engkau secara bersama-sama. Kami mau menikmati kasih-Mu, kami mau menikmati berkat-Mu, kami mau menikmati firman-Mu. Tuhan, lawatan-Mu yang tiada pernah henti, itulah yang terus-menerus kami rindukan. Saat ini kami seluruh anak-anak-Mu yang ada di berbagai tempat, yang bersama-sama ibadah pada saat ini, kami serahkan hidup kami. Dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini benar-benar memberkati setiap kami, benar-benar menguatkan kami dan benar-benar memberikan terang dalam pikiran hati kami, sehingga kami punya pegangan yang kuat, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah yang menyelamatkan kami. Terima kasih, berkati kami semua yang ada, yang mendengarkan, yang ikut dalam ibadah Zoom ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Salam semuanya. Ya, salam. Saya ucapkan salam buat saudara-saudaraku yang ada di tempat ini, ya, di tempat ini, dan juga salam buat saudara-saudara yang ada di berbagai tempat yang mengikuti ibadah Zoom di tempat di saat ini. Ya, saya percaya bahwa damai sejahtera Allah menyertai kita semuanya. Nah, saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Allah. Saudara, firman Allah yang kita akan dengarkan pada saat ini, yaitu temanya Aku Terang Dunia. Ya, saudara, temanya Aku Terang Dunia. Ya, saudara, tema ini sangat luar biasa. Ya, tema ini sangat luar biasa dan ini sangat penting untuk kita dengarkan. Nah, saudara, akulah terang dunia. Itu nanti kita ambil dalam kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Ya, mari saudara kita baca. Kita baca dalam Yohanes 8 ayat 12. Saya bacakan buat kita, mari kita dengarkan bersama-sama. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, saudara, dikatakan bahwa akulah terang dunia. Saudara, dikatakan akulah terang dunia. Siapa? Siapa yang dikatakan di sini aku adalah terang dunia? Saudara, ini perkataan siapa? Ini perkataan Yesus. Ya. Saudara, di sini Yesus mengakui, ya, secara tegas, ya, dia memproklamirkan tentang dirinya siapa. Ya. Saudara, dikatakan akulah terang dunia. Saudara, ini perkataan, ya, perkataan dari Yesus. Ini perkataan di depan umum, perkataan pengakuan Yesus secara terang-terangan kepada dunia. Saudara, siapa dia? Dikatakan akulah terang dunia. Saudara, pengakuan ini hanya Yesus yang berani membuat pengakuan seperti ini. Tidak ada orang, tidak ada seorang nabi yang berani mengatakan aku adalah terang dunia. Saudara, hanya Yesus yang pernah mengatakan itu dengan tegas bahwa dia adalah terang dunia. Saudara, kalau kita melihat aku adalah terang dunia, ya, nah saudara, ini penting kita pahami. Ya, Yesus mengakui aku adalah terang dunia, dia adalah terang dunia. Nah saudara,
Dia mengatakan bahwa dirinya terang dunia. Saudara, artinya bahwa terang itu sangat penting. Terang itu sangat dibutuhkan. Ya kita, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di dalam staf PLN, ya saudara, tentu pekerjaan utama saudara, Bapak Ibu, adalah menerangi Indonesia, menerangi daerah-daerah, yang mana tempat-tempat yang belum terjangkau listrik itu harus diterangi. Saudara, terang itu merupakan sebuah kebutuhan. Ya, terang itu merupakan hal yang indah. Tanpa ada terang di mana-mana, saudara, itu sangat tidak nyaman, sangat tidak enak. Jadi betapa pentingnya terang itu. Saudara, terang yang dikerjakan oleh saudara-saudara yang ada di dalam PLN, saudara sedang menerangi Indonesia. Nah saudara, kalau kita melihat terang itu juga, saudara, itu juga ada pada Yesus. Hanya memang bedanya, ya, Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Dan PLN juga berkata, ya saya juga menerangi dunia. Sama-sama menerangi. Hanya persoalannya tingkat terangnya lebih kuat. Ya, wattnya, terangnya Yesus itu berwatt-watt. Itu terangnya bukan hanya sekedar menerangi dunia. Bukan hanya menerangi kegelapan malam. Bukan hanya menerangi sebuah ruangan. Nah, itu bedanya. Saudara, kita PLN menerangi dunia secara fisik lahiriah. Tetapi saudara, Yesus berkata, dikatakan, akulah terang dunia. Saudara, ini bukan hanya, artinya bukan hanya terang sekedar terang, bukan hanya sekedar terang bulan atau terang matahari, tapi ini berbicara mengenai terang apa? Itu berbicara mengenai terang hidup. Dan ini kita nggak bisa dapatkan dari PLN ini. Ya. Nah saudara, kita nggak bisa dapatkan dari mana-mana. Terang yang seperti ini tidak ada. Makanya tidak ada seorang nabi yang berani untuk berkata aku adalah terang dunia kecuali Yesus. Yesus mengakui dirinya aku adalah terang dunia. Saudara, ini sangat penting kita pahami. Inilah yang membuat, inilah sebenarnya yang menunjukkan Yesus itu siapa. Yesus itu siapa? Banyak orang bilang Yesus itu hanya nabi biasa. Yesus itu memang buat mukjizat, tapi dia hanya manusia biasa. Saudara, melihat perkataan Yesus di sini, aku adalah terang dunia, itu bukan hanya perkataan manusia biasa, saudara. Tidak ada manusia yang berani berkata begitu kalau dia hanya manusia biasa. Jadi apa saudara maksudnya? Aku adalah terang dunia. Saudara, ini berbicara bahwa siapa dia? Dia itu siapa? Dia yang memberi hidup. Dia yang menciptakan. Dia yang memberi kehidupan. Saudara, memang kita melihat dia waktu mengucapkan itu, kita lihat dia sebagai manusia. Tapi saudara, dia bukan hanya manusia. Dia adalah terang kehidupan. Siapa itu? Yesus. Maksudnya apa terang kehidupan? Terang dunia. Maksudnya dia Allah. Maksudnya dia Tuhan. Makanya bersyukur kalau kita semua yang ada mendengarkan berita begini. Saudara, kalau sampai saudara dan terima, dengar dan terima berita bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus adalah Tuhan, itu adalah dasar yang kuat. Ya, itu dasar yang kuat bagi iman kita. Ya. Saudara, itu adalah dasar yang kuat di dalam iman bahwa kita percaya kita pasti diselamatkan dalam Tuhan Yesus. Halo, amin. Jadi saudara, kalau sampai kita paham bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Saudara, kalau Allah, kalau dia Tuhan, itu artinya dia bisa menjamin kehidupan kita. Makanya katakan, aku adalah terang dunia. Ya. Aku adalah terang dunia. Dia katakan, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, orang yang mengikut Yesus dikatakan tidak berjalan dalam kegelapan. Ini bukan kegelapan fisik, tapi ini berbicara kegelapan dunia, kegelapan di mana orang ada dalam kegelapan dosa, di mana semua manusia ada dalam kegelapan, kegelapan dalam kuasa iblis, ada dalam kegelapan, manusia sedang menuju alam maut, sedang menuju kegelapan neraka. Saudara, Yesus berkata, akulah terang dunia itu. Barang siapa percaya padaku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan.
Saudara, ini perkataan yang hebat. Ini perkataan yang memberikan jaminan keselamatan bagi orang yang mengikuti Yesus. Makanya kalau kau saudara sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus, dijamin saudara tidak berada dalam kegelapan. Kenapa? Karena yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ini adalah Yesus. Dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Dia siapa? Dia Allah yang menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan, aku adalah terang dunia. Barang siapa mengikut aku. Kalau saudara dan saya adalah orang percaya. Kalau kau dan saya adalah benar-benar percaya pada Yesus, saudara bukan hanya mendapatkan sebuah berkat kesehatan, berkat kesembuhan, bukan. Yang Tuhan berikan itu ada berkat yang lebih besar, yaitu berkat kehidupan. Apa kehidupan itu? Saudara, kehidupan itu memberikan kita, pertama, dia mengeluarkan kita dari kegelapan dosa. Itu berkat yang pertama. Dia lepaskan kita dari kegelapan dosa. Dia lepaskan kita dari kegelapan iblis, dari neraka. Makanya orang percaya itu kalau mati pasti masuk surga. Harus percaya begitu. Kenapa? Karena yang menjamin itu siapa? Yang menjamin itu adalah Tuhan Yesus. Dia bilang, barang siapa percaya pada dia tidak berada dalam kegelapan. Ini bukan perkataan biasa-biasa. Ini tidak mungkin kalau hanya manusia biasa mengatakan begini, tidak mungkin. Kalau Yesus hanya manusia biasa, itu tidak mungkin. Bagaimana dibilang aku adalah terang dunia? Itu karena dia adalah Allah. Dan saudara, dia benar-benar bisa melepaskan kita dari kegelapan. Kegelapan apa tadi? Kegelapan dosa, kegelapan iblis. Orang yang berdosa dibawa kuasa iblis. Orang yang berdosa akan mati masuk neraka. Itu yang disebut kegelapan. Dan kegelapan itu dilepaskan, dipisahkan dari kehidupan orang yang mengikuti Yesus. Nah, ini harus kita pahami sebagai orang percaya. Inilah yang membuat kita itu, kenapa kita memuji-muji Tuhan. Kenapa orang Kristen itu kok kerjanya muji-muji Tuhan. Kayak tadi misalnya kita memuji-muji Tuhan. Karena alasan ini. Saya rasa tidak ada agama yang paling banyak dalam sholatnya, dalam sembahyangnya itu memuji Tuhan adalah Kristus. Saudara, sholatnya lagu-lagu pujian. Tadi kita nyanyi, mengiringmu seumur hidupku. Saudara, kita menyanyi, menyatakan kita mau iring Tuhan, kita akan pujian. Kenapa kita memuji Tuhan begitu? Karena sebuah alasan Tuhan yang kita percaya telah melepaskan kita dari kegelapan. Jadi bagi saudara, kalau saudara sudah percaya, saudara dan saya juga harus percaya bahwa kita sudah lepas dari kegelapan. Halo, amin? Harus, karena akibat percaya pada Yesus, akibatnya dilepas dari kegelapan. Itu akibatnya. Itu efek dari kita percaya pada Yesus. Yang kedua, saudara, dia memberikan kita terang hidup. Dikatakan, aku terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu poin pertama. Tidak berjalan dalam kegelapan. Yang diklaim ini, dipegang ini. Aku percaya aku tidak berjalan dalam kegelapan. Makanya pernah Daud berkata dalam Mazmur 23, dikatakan, aku tidak kekurangan apapun. Ya. Aku dibimbingnya ke air yang tenang. Ya, aku tidak takut dalam lembah kelam, sebab ia berserta. Jadi saudara, lembah kelam apapun dalam kehidupan orang percaya, itu saudara tidak bisa orang percaya dikuasai oleh kegelapan itu. Kenapa? Karena kita sudah berada di dalam Yesus. Ya. Kalau saudara percaya pada Yesus, itu artinya kita berada di dalam Yesus. Kalau saudara dan saya percaya pada Yesus, berada di dalam Yesus, itu artinya kita di luar kegelapan. Kita sudah tidak dibawa kegelapan. Jadi poin pertamanya, Yesus menjadi terang dunia bagi kita. Saudara, keuntungan buat kita bebas dari kegelapan. Kegelapan bukan kegelapan malam, bukan kegelapan dalam sebuah ruangan, tapi ini kegelapan dosa, kegelapan di bawah kuasa iblis, kegelapan mati masuk neraka. Itu kita dibebaskan dari. Itu poin yang pertama. Yang kedua, saudara, Yesus itu terang dunia. Dikatakan ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Orang percaya pada Yesus memiliki hidup. Coba saudara katakan, orang percaya pada Yesus memiliki hidup. Saudara, orang percaya itu memiliki hidup. Hidup apa?
Ya kita juga sebenarnya sekarang hidup. Tetapi saudara, hidup yang kita jalani, kalau kita belum berada di luar Yesus, kita belum memiliki hidup yang sesungguhnya. Kita masih memiliki hidup yang bernatur dosa. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Saudara, orang yang di luar Yesus, belum di dalam Yesus, masih naturnya itu mati secara rohani. Naturnya adalah natur berdosa. Makanya orang-orang di dunia ini kalau masih kecil saja sudah bisa berantem. Tidak pernah diajarin berbuat jahat, anak kecil bisa mukul temannya. Kenapa? Karena manusia sudah jatuh dalam bawaan berdosa, naluri berdosa. Ya, makanya Daud pernah berkata, aku diperanakan dalam dosa, aku dikandung ibuku dalam kesalahan. Jadi orang di dunia yang belum menerima Yesus itu berada dalam kegelapan, berada dalam kekuasaan dosa. Nah saudara, Yesus datang untuk apa? Saudara, dia melepaskan kita dari kegelapan, dan yang kedua, dia mau memberikan kita hidup. Makanya saudara, sebenarnya kalau kita lihat tema kitab Yohanes itu temanya sebenarnya itu tentang terang hidup. Terang hidup. Jadi dia datang memberikan terang hidup kepada setiap kita. Saudara, kalau kita sudah memiliki Yesus, itu artinya di dalam diri kita punya hidup, punya kehidupan. Inilah sebenarnya yang disebut keselamatan itu. Jadi keselamatan itu saudara, perhatikan baik-baik. Keselamatan itu kita memiliki hidup di dalam diri kita, bukan nanti. Nanti masuk surga itu adalah puncak dari keselamatan. Tetapi saudara, keselamatan itu sebenarnya, saudara, artinya kita memiliki hidup. Itu yang disebut hidup yang baru. Jadi orang yang percaya pada Yesus itu memiliki hidup baru. Saudara, setiap saudara yang sudah percaya Yesus, Anda harus tahu saudara adalah orang yang sudah memiliki hidup baru. Inilah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang belum memiliki Yesus. Orang yang belum memiliki Yesus, mereka masih hidup dalam kegelapan. Tapi orang yang percaya pada Yesus sudah keluar dari kegelapan, sekarang sudah memiliki hidup. Di dalam diri kita ada kehidupan. Ya. Ada kehidupan. Saudara, dapat dari mana kehidupan itu? Itu dari Kristus tadi, dari Yesus tadi. Ya, jangan sampai saudara percaya pada Yesus, tapi saudara tidak merasa yakin bahwa kita punya hidup di dalam diri kita. Saudara-saudara sudah memiliki benih hidup, kehidupan di dalam setiap kita orang percaya. Makanya saudara dikatakan, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi ada kehidupan di dalam setiap orang percaya. Artinya ada kehidupan tidak lagi berada di bawah kematian. Dan saudara, itu yang sering kita sebut lahir baru. Ya, itu yang disebut kita lahir baru. Jadi lahir baru itu terjadi ketika kita percaya pada Yesus. Saudara, kita menerima Yesus, ada kehidupan di dalam diri kita. Makanya Yesus berkata, barang siapa percaya padaku, ia tidak berada dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Jadi saudara-saudara, pertama yang saudara penting untuk kita perhatikan, yaitu bahwa bagi kita yang percaya pada Yesus, kalau saudara sudah terima Yesus dalam hidupmu, ya saudara, artinya saudara sudah punya hidup di dalam diri. Saudara akui, saudara percaya bahwa kita memiliki hidup di dalam diri kita. Ya saudara, inilah yang membuat kita bisa berubah. Kenapa? Saudara, perhatikan baik-baik. Kenapa anak-anak Tuhan itu kok cara hidupnya beda sama orang-orang dunia? Kenapa kok anak-anak Tuhan itu kok tidak membalas? Kenapa anak-anak Tuhan di mana-mana kok tidak suka benci dan iri hati? Karena di dalam dirinya ada benih hidup. Ada kehidupan di dalam dirinya. Itulah yang membuat dia tidak melakukan hal yang tidak berkenan pada Allah. Jadi kehidupan yang kita terima dalam Yesus itu bukan hanya sekedar kehidupan nanti, tapi kehidupan yang saudara terima dari Yesus itu adalah kehidupan yang saudara terima di dalam kehidupan kita ketika kita percaya. Sejak itu saudara dan saya sudah memiliki hidup baru. Maka saudara, biasanya kalau orang sudah memiliki hidup baru, hidupnya pun pasti ada banyak perubahan-perubahan. Walaupun bukan perubahan yang sempurna sekaligus, tapi akan ada tahapan-tahapan perubahan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ada hidup yang baru di dalam diri. Ya, jadi kalau misalnya kita di luar Yesus, saudara tidak akan mendapatkan hal ini.
Makanya perhatikan firman Tuhan berkata, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dikatakan, barang siapa di dalam Kristus. Barang siapa dalam Kristus, tidak ada penghukuman lagi. Jadi bagi orang yang percaya pada Yesus sudah tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena penghukuman di dalam Kristus itu sudah berlangsung ketika Yesus mati di kayu salib. Di sanalah seluruh dosa, seluruh hukuman itu sudah ditimpakan di atas diri Yesus. Jadi orang Kristen sudah tidak berada di bawah hukuman. Orang percaya pada Yesus sudah tidak dihukum lagi. Halo, amin. Nah, inilah yang membuat kita bersuka cita. Saudara, kita ada dalam dunia, tapi perhatikan baik-baik, walaupun kita di dalam dunia ini, kita tidak hidup di dalam kegelapan. Kita tidak hidup sama seperti orang dunia yang belum percaya Yesus. Kita hidup berbeda. Kenapa? Karena kita punya natur baru. Kita punya bawaan baru. Kita sudah dilahirkan baru, yaitu kita sekarang ada di dalam Yesus. Kita punya hidup yang baru. Kita punya roh yang bisa bersekutu dengan Allah. Makanya seperti kita kalau berdoa, ya saudara, kita berdoa di mana saja bisa. Kenapa tidak harus punya tempat arah kemana? Karena kita punya Allah yang hidup. Ya, Allah yang kita sembah bukan Allah yang kaku. Allah yang kita sembah Allah yang hidup. Makanya kalau bisa kita berdoa tidak harus punya tempat yang khusus. Di mana saja, di ruang mana saja, di jam kapan saja kita bisa bersekutu dengan Allah. Makanya saudara, kalau misalnya kita berdoa, kenapa kita bilang Bapa kami yang di sorga? Kenapa kita berkata Bapa kami yang di sorga? Saudara, karena di dalam diri kita ada kehidupan. Ada, saudara, kehidupan yang berelasi. Ada relasi antara kita dengan Allah. Makanya kita panggil dia Bapa. Itu bukan panggilan yang sifatnya hanya rutinitas, itu bukan. Tapi kalau sampai kita panggil Bapa, karena memang kita anak. Jadi ada relasi. Ada relasi antara kita dengan Allah. Makanya kita panggil Bapa. Bapa kami yang di sorga. Hanya orang Kristen yang punya doa yang seperti itu. Tidak ada agama lain yang bisa panggil Bapa kami yang di sorga. Tidak ada. Tidak mungkin orang yang belum punya hidup di dalam dirinya bisa panggil Bapa. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin, saudara. Saudara di mana saja bisa berkontak dengan Allah. Saudara bisa panggil dia Bapa. Saudara bisa panggil dia Tuhan. Ada orang yang memanggil, oh Bapa, sahabatku. Kenapa ada orang-orang Kristen yang bisa memanggil Allah itu seperti sahabat? Karena sudah ada kontak kehidupan. Sudah ada persekutuan hidup. Saudara, ketika manusia jatuh dosa itu persekutuan itu terputus. Tidak ada kontakan dengan Allah, tidak ada hubungan dengan Allah. Dan untuk membuat kita bisa kembali bersekutu dengan Allah, itulah makanya datang Yesus. Saudara, dia singkirkan kegelapan yang menghalangi kita bersekutu dengan Allah. Dan dia memberikan kita benih kehidupan di dalam diri kita. Saudara, ingat ketika kau percaya pada Yesus, kehidupan itu bukan di luar, kehidupan itu di dalam. Saudara menerima Yesus di dalam diri saudara, itu menjadi benih hidup. Maka nanti saudara kemana-mana pasti ada sesuatu yang berbeda. Dan dimanapun saudara ada pasti tampil beda. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada kehidupan. Saudara, kehidupan ini hanya bisa diterima melalui Yesus. Kalau orang belum terima Yesus, kehidupan itu tidak ada. Maka Yesus pernah berkata, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui. Itu jaminan. Jadi bersyukurlah bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sudah mengenal Yesus. Bersyukurlah, itulah berkat yang terbesar. Itulah berkat yang sangat mahal. Tidak ada yang bisa membayar itu. Itu kita hanya bisa terima oleh karena anugerah daripada Yesus saja. Jadi saudara, artinya kalau kita percaya pada Yesus, maka saudara tidak ada lagi kegelapan dalam diri kita. Yang kedua, kalau kita sudah terima Yesus, kita memiliki hidup di dalam diri. Tidak ada kegelapan, tidak ada hukuman. Kalau kita meninggal, kita masuk surga. Kenapa? Karena Yesus yang berkata begitu. Dia pernah berkata pada para muridnya sebelum dia pergi naik ke surga, dia berkata, jangan takut dan jangan gelisah hati. Percayalah kepadaku, percaya juga kepada Allah. Sebab di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Halo, amin. Itu berkat yang luar biasa. Itu berkat yang besar. Saya malam ini kalau misalnya
meninggal, saudara nggak perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena meninggal kita langsung ketemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena sudah dijamin tidak akan berada dalam kegelapan. Tidak akan ada dalam kegelapan, tapi malah mempunyai terang hidup. Jadi saudara dan saya ada kehidupan di dalam diri kita. Ingat dulu, kalau kau percaya pada Yesus, kita punya kehidupan di dalam diri kita. Kalau ada masalah, jangan langsung ke apa saudara, gelisah. Saudara mulai perhatikan, Tuhan yang ada di dalam hidup, yang hidup, kau adalah solusi dalam hidup saya. Ada masalah, ada tekanan, jangan langsung berpikir masalah. Pikirkan dulu, dia bertanggung jawab di dalam hidup kita. Dia yang menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Dia yang menopang. Saudara, di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, dahulu aku muda, sekarang aku sudah menjadi tua, tapi tidak pernah orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, kita ada dalam Yesus, kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi, bahwa kalau kita percaya pada Yesus, kita tidak lagi berjalan dalam kegelapan, dan sekarang kita memiliki hidup, dan itu adalah kehidupan yang kekal. Oke saudara, itu aja firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada saat ini. Saudara, mari kita berdoa. Saya akan pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan ini. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Allah. Kiranya firman Allah ini menjadi berkat bagi setiap kami. Untuk saudara-saudaraku, sebagai orang-orang yang ada di dalam komunitas Kristen unit PLN, kami berdoa supaya firman ini boleh mengalir dalam kehidupan mereka. Tuhan, biarlah hidup itu bertumbuh, berkembang dalam kehidupan mereka. Hidup yang Tuhan Yesus berikan, hidup yang tidak dikuasai oleh kegelapan, itu ada pada setiap kami orang percaya, pada teman-teman kami yang ada di dalam PLN. Biarlah kehidupan itu dirasakan, biarlah kehidupan itu mereka nikmati setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Bapak, firman ini kiranya benar-benar hidup di dalam diri kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat luar biasa. Semoga kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Nanti persembahannya akan ada di screen chord di Zoom. Kita akan pujian kita akan campur lagi. Betapa baiknya Tuhan.
menutup ibadah kita, saya kembalikan kepada Hani. Ya, saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita akan tutup ibadah kita. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami telah beribadah. Kami bisa menikmati persekutuan bersama-sama. Kami bisa menikmati puji-pujian yang kami boleh angkat kepada Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan. Kami boleh menikmati firman Allah. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di dalam komunitas PLN, khususnya orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Yesus. Kami datang padamu berkati satu persatu. Terutama mereka boleh mengenal Allah sebagai kehidupan, Yesus sebagai hidup, Yesus sebagai terang. Di dalam Kristus kami beroleh terang dan kami boleh lepas dari kegelapan. Tentu Bapa berkati pengertian demi pengertian umat Tuhan, khususnya anak-anakmu yang ada di dalam PLN. Kiranya juga Engkau berkati mereka dalam tugas-tugas dan pekerjaan mereka. Mereka boleh menjalani dengan baik setiap apa yang mereka kerjakan. Mereka boleh melakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus salah kami, berkati setiap oknum yang ada, baik rumah tangga mereka. Berkati hubungan suami istri dan anak-anak mereka, supaya mereka terus hidup dalam berkat-berkat dan dalam rencana-rencana Allah yang indah bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk acara kami pada saat ini. Terima kasih buat semua kasih setiamu dan sukacita yang Tuhan sudah berikan di tengah-tengah kami. Saat ini kami akan selesai. Kami akan tutup ibadah ini. Sebentar nanti kami akan pulang. Engkau Tuhan mengantarkan kami ke tempat kami masing-masing dan berkati kami seterusnya. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari saudara, angkat tangan, terima berkat Allah. Kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai kita semuanya sampai sudah datang kali yang kedua. Mari kita berpujian Bapa. Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Puji Tuhan, ibadah kita telah usai. Tuhan Yesus memberkati. Baik, pertama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena acara kita hari ini, ibadah Perokis PLN Nusantara, bisa berjalan lancar. Kami dari panitia tetap mengucapkan minta maaf apabila masih ada kekurangan di sana sini. Terima kasih juga kepada teman-teman dan anak-anak dari Panti Asuhan Kasih Nusantara karena sudah menyemarakan ibadah Perokis PLN Nusantara yang dilaksanakan oleh PLN WIT Lampung. Sungguh sangat dahsyat, sungguh sangat ramai. 5 jempol buat kalian semua karena
ibadah hari ini benar-benar semangat, suaranya benar-benar ramai. Lalu sebagai info juga untuk teman-teman Perobis Nusantara, jadi acara ibadah kali ini sungguh sangat spesial karena kita melaksanakannya di tengah-tengah panti asuhan Kasih Nusantara. Jadi kita hari ini ibadah di tengah-tengah teman-teman dan anak-anak dari panti asuhan. Semoga ini menjadi sebuah berkat, malah jadi double berkat buat teman-teman yang hadir dalam ibadah Perobis PLN Nusantara ini. Lalu selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Pelaksana Perobis di Kampung kepada Mas Terlibat Prasetyo, silakan. Selamat siang, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Pendeta Nurul Sugiarto dan Pak Robert dari Ketua Perobis PLN Pusat, Bapak Ibu semua yang hadir pada ibadah kita siang hari ini melalui Zoom. Kemudian sebenarnya pengurus dari Perobis Lampung yang sudah hadir. Kemudian dari adik-adikku dari Panti Kasih Nusantara yang sudah ikut memeriahkan dan kami berkata. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas kemurahan hatinya. Kita senantiasa diberikan kesehatan, berkat yang melimpah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Perobis Nusantara pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Robert sudah mempercayakan kepada kami menjadi tuan rumah di minggu ini. Sebelumnya memang ini agak sedikit berbeda Pak Robert. Jadi sebelumnya kita laksanakan di kantor. Di kesempatan kali ini kita lakukan sedikit berbeda. Kita laksanakan langsung secara live di Panti Kasih Nusantara. Jadi Panti Kasih Nusantara ini saat ini ada kurang lebih 50 anak-anak dan kurang lebih 20 orang dewasa yang saat ini menjalani rehabilitas dulu. Pada kesempatan kali ini juga persembahan juga kita langsung salurkan ke Panti Kasih Nusantara. Semoga ini senantiasa menjadi saluran berkat bagi Bapak Ibu semua. Terima kasih kepada segenap pengurus, kemudian dari anak-anak Panti Asuhan Kasih Nusantara yang sudah membantu jalannya acara ini, kepada Pak Pendeta sudah memimpin jalannya ibadah Perobis Nusantara ini sehingga dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tema kita pada hari ini. Aku adalah terang dunia. Jadi kita diharapkan dari seluruh insan pegawai senantiasa bersukacita dalam melaksanakan pekerjaan ataupun tugas, selalu percaya dan mengikuti jalannya, sehingga kita akan selalu senantiasa memberikan terang dimanapun kita berada. Akhir kata, terima kasih atas support semuanya sehingga pelaksanaan hari ini dapat berjalan dengan baik. Mohon maaf jika dalam pelaksanaannya masih ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih. Shalom. Berkah dalam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Perobis PLN Nusantara kepada Bapak Robert Purba. Dipersilakan Pak. Terima kasih Shalom, kawan-kawan Perobis Nusantara. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Pertama-tama kami mengucapkan puji syukur tentu saja kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita sudah selesai melakukan ibadah Perokis Nusantara yang juga dihadiri oleh kawan-kawan dari Papua sampai ke Sumatera Utara. Ini Pak Pendeta tadi lakukan tadi ada 84 partisipan, dan terima kasih juga Pak Pendeta Murniman Jendrato. Nah, ini dari mana? Agak belum pernah dengar. Dari Nias, Pak. Dari Nias. Iya. Terima kasih Bapak Pendeta Nias. Kita juga sering melayani untuk kebutuhan kelistrikan, dan mudah-mudahan peneguhan yang Bapak Pendeta sampaikan kepada kita semua, khususnya orang PLN, membawa peneguhan buat kita dalam rangka melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu untuk membawa terang ke seluruh negeri. Nah, ini penting juga, tapi ini terangnya terang fisik. Kalau tadi Coach Yesus menyatakan itu terangnya terang rohani. Terima kasih Pak Pendeta, mudah-mudahan ini menjadi bekal kami dalam melayani. Juga terima kasih buat Pak Tri Bagus Prasetyo, Pak Willy Siregar, kawan-kawan Perokis di UID Lampung. Semoga kawan-kawan juga dapat berkarya jadi lebih baik lagi dan menjadi berkat bagi kita semua. Nah, khusus untuk yang di Jabodetabek, sekarang sudah bulan 10, saatnya kita melakukan pembentukan panitia Natal 2022 dan Paskah 2023. Kami yakin dan percaya kawan-kawan di daerah juga sudah mulai melakukan persiapan-persiapan karena waktunya sudah bulan Oktober besok. Jadi kita rasanya sudah mulai di masing-masing Perokis kantor masing-masing untuk melakukan kegiatan persiapan Natal dan Paskah. Untuk tahun ini di Jabodetabek mendapatkan giliran dari Gandul, yaitu mungkin P2B dan UID CBB. Mudah-mudahan dua GM kita di sana bisa menjadi pelayan buat pelaksanaan Natal 2022 dan Paskah 2023 untuk wilayah Jabodetabek. Terima kasih buat semua kawan-kawan Perokis Nusantara. Mari kita berkarya untuk membawa terang ke seluruh negeri. Terima kasih, Shalom, Tuhan memberkati. Shalom. Baik, terima kasih Pak Robert Purba. Akhir kata dari kami Perokis UID Lampung mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman Perokis Nusantara atas kehadirannya. Semoga menjadi sumber berkat buat kita semua. Lalu kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kami panitia apabila ada banyak kekurangan di sana sini. Selanjutnya adalah yang paling penting adalah semoga rencana kita ke depannya bisa berjalan lancar dan ibadah Perokis Nusantara ini tetap terus bisa berlangsung untuk ke depannya. Terima kasih. Selamat Utapia dari Papua, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Tambunan Papua. Pada ini izin sampaikan Bapak Sulawesi Selatan ya, sama Pak